Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Solihatun di channel YouTube pribadi saya. Di kesempatan kali ini saya akan bahas tentang menyesal setelah kehilangan. Setelah kehilangan sosok yang begitu berarti, dia baru sadar bahwa sosok itu penting. Sebelumnya dia nggak merasa dia penting, mungkin dia memperlakukan pasangannya dengan tidak baik hingga akhirnya dia pergi dan susah untuk diajak balik lagi. Nah, penyesalan itu memang biasanya hadir di belakang ya, dan sangat-sangat menyiksa sekali. Nah, adapun tanda seseorang yang merasa menyesal kehilangan biasanya yang pertama, dia menganggap barang pemberian dari orang tersebut itu sangat berharga, sehingga dia akan selalu menyimpan barang-barang yang diberikan oleh orang tersebut atau, barang-barang yang berkenaan dengan orang tersebut. Nah, biasanya dia akan menyimpan barang itu. Dan dia pun biasanya menjadikan apa yang disukai oleh orang tersebut itu jadi kesukaannya. Misalkan orang yang pergi meninggalkannya tadi adalah orang yang suka dengan mie, walaupun dia dulu nggak suka mie, dia menganggap mie itu jadi makanan favorit dia. Atau orang yang pergi tadi menyukai tempat tertentu, dia pun akhirnya jadi suka dengan tempat tertentu itu. Karena hal-hal itu mengingatkan dia dengan sosok yang pergi tersebut, yang berharga tadi, yang membuat dia menyesal, akhirnya, sebagai efeknya, dia akan mengistimewakan hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua, biasanya akan selalu membanding-bandingkan orang baru dengan orang yang sudah pergi tadi. Jadi kalau ada orang baru yang datang, atau dia mungkin menjalin hubungan dengan orang baru, pasti akan selalu muncul rasa membandingkan antara si orang baru dengan orang yang sudah pergi tadi. Dan yang lebih buruknya lagi, dia selalu merasa orang yang sudah pergi tadi itu jauh lebih baik segalanya dari orang baru itu. Karena ya memang terdorong dari perasaan bersalahnya, perasaan menyesalnya, akhirnya orang yang sudah pergi itu terlihat masih sangat terbaik ya, masih terbaik dari yang lainnya. Kemudian yang ketiga, akan timbul pikiran-pikiran yang menyalahkan diri sendiri, seolah-olah diri sendiri ini payah, seolah-olah gak becus jaga hubungan dulu, dan banyak hal lah ya yang sekiranya menyalahkan diri ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, kemudian poin yang selanjutnya, biasanya ada keinginan untuk memutar waktu. Andai saja waktu bisa diputar, bisa kembali dengan, eee, sosok tersebut. Nah, kondisi inilah yang akhirnya membuat dia selalu tersiksa dalam renungan-renungan yang ia buat, gitu. Nah, beberapa hal tadi tentu akan sangat menyiksa ya pemirsa, apalagi sosok yang sudah pergi itu nggak bisa balik lagi atau dia sudah terlanjur kecewa dan tidak ada kesempatan lagi untuk Anda kembali. Beberapa hal yang bisa Anda lakukan antara lain yang pertama, Anda harus meminta maaf kepada dia agar hati Anda lebih lega. Jadi, Anda harus meminta maaf atas kesalahan atau kekurangan Anda, atau mungkin dulu sikap Anda yang kurang tepat kepada dia yang mengakibatkan dia pergi, meminta maaflah kepada dia. Dengan meminta maaf, selain membuat hati lega juga akan membuat diri Anda jadi lebih, percaya diri lagi ke depannya setelah kejadian itu. Jadi sudah tidak ada perasaan yang tertinggal, Anda bisa lebih menerima kondisi yang ada. Kemudian yang kedua, Anda harus memaafkan diri Anda sendiri. Karena semuanya sudah terjadi akibat dari perbuatan Anda, dia sudah pergi, ya sudah, itu kan sudah jadi takdir. Kalau Anda dan juga dia tidak ditakdirkan untuk berpisah, mungkin sampai saat ini kan Anda dan juga dia masih bersama. Jadi jangan menghukum diri Anda terus-menerus dengan menyalahkan diri sendiri. Anda perlu untuk memaafkan diri Anda juga. Semua yang terjadi sudah kehendak dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Anda perlu ingat bahwa cinta itu belum tentu jodoh, tapi kalau jodoh sudah pasti akan cinta.
Jadi bisa digarisbawahi di sini bahwa ketika Anda mencintai seseorang, tapi kalau sudah bukan jodohnya, ya sudah, akan susah bagi Anda kembali dengan dia. Maka Anda harus bisa membuka hati, membuka diri. Karena ketika Anda sudah bertemu dengan jodoh Anda, pasti Anda akan mampu mencintai jodoh Anda itu. Gitu. Kemudian hal yang selanjutnya yang bisa Anda lakukan, Anda perlu untuk mengisi, pikiran Anda, perasaan Anda dengan hal-hal yang positif. Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa, negatif ya, setelah apa yang Anda lakukan. Karena ketika kita mau mengisi pikiran kita dan hati kita dengan hal-hal yang positif, itu bisa mengusir rasa takut atau kecemasan. Itu tadi dari saya, semoga dapat bermanfaat ya pemirsa, khususnya bagi pemirsa yang saat ini merasa sedih karena kehilangan sosok yang begitu berarti, baru menyadari setelah dia pergi, ya Anda harus tetap sabar, Anda harus tetap semangat untuk menyongsong takdir Anda berikutnya. Bisa saja Anda akan mendapatkan ganti yang jauh lebih baik dan tentunya Anda harus, bisa lebih menerima dengan keikhlasan hati. Yang lalu sudahlah, biarlah berlalu. Karena kalau pikiran kita selalu tertuju pada sosok yang sudah pergi, itu semua hanya akan, membuang-buang waktu kita, gitu. Tetap semangat sekali lagi ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video saya yang lainnya. Sampai jumpa.